Wamen? Ada satu hal sebetulnya, Friska. Kita kan banyak bicara tentang instrumen negara, ya, regulasi. Tetapi di luar negara, menurut saya, peran civil society juga sangat penting. Dulu, saya ingat sekali, ada masanya ketika NGO, kemudian pengamat pemilu, itu mempublish rekam jejak para politisi atau caleg-caleg. Jadi publik itu kemudian tertarik untuk mendalami itu semua. Itu saya lihat sekarang agak berkurang sebetulnya. Nggak tahu kenapa, mungkin Mas Danang bisa jelaskan ya. Tapi bolong-bolong atau kekurangan-kekurangan di sistem negara ini semestinya juga bisa ditambal gitu ya. Dengan penguatan civil society yang memainkan peran-peran pengawasan dan edukasi tadi. Ya kalau hari ini partai politik masih kedodoran untuk melakukan fungsi pendidikan politik, ya dilengkapilah gitu. Nah, seharusnya kan itu oleh KPU atau Bawaslu begitu misalnya. Nah, tetapi kalau itu dirasakan masih kurang menyentuh, kan seharusnya bisa nih. Nah, kalau dulu memang banyak donor-donor yang masuk ke sini untuk pendidikan politik, untuk kesadaran pemilih, itu banyak donornya. Sekarang udah nggak ada atau udah jarang lah gitu ya. Ya mungkin karena dianggap demokrasi kita sudah matang. Tapi ini masih penting, masih penting. Jadi kemudian akan menggiring, membawa pemilih lebih aware untuk menjatuhkan pilihannya kepada orang-orang yang berintegritas. Nah, kalau Kemendagri bagaimana mendorong ini untuk memberikan pendidikan politik misalnya untuk publik? Oh, kita ada di Dirjen Polpum misalnya, Friska. Itu ada pembinaan kebangsaan dan lain-lain gitu. Tapi lagi-lagi ini kita harus secara detail memastikan metodenya tepat. Ya hari ini kan kita melakukan sosialisasi 4 pilar, wawasan kebangsaan, harus disesuaikan dengan algoritma kekinian. Ya. Kalau nggak nyampe juga begitu ya, nggak nyampe. Ya kalau saya melihat misalnya komika, stand up gitu ya, itu salah satu pendidikan politik sebetulnya. Oke, nah tapi dari civil society apa yang bisa didorong untuk mengawasi sekaligus juga untuk membuka, oke ini siapa saja calon-calon kepala daerah yang memang punya integritas, apa saja track recordnya, sejauh ini sudah berjalan atau memang tidak digubris juga oleh partai politik? Iya, sebetulnya proses itu dilakukan di semua tingkat ya. Artinya kalau kita melihat civil society itu kan luas ya, bukan cuma organisasi non pemerintah tapi juga ada akademisi, ada media. Itu saya kira di semua tingkatan ketika baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu pasti aktif melakukannya ketika ada pemilu atau pilkada. Makanya jangan dihapus tuh pilkada langsung karena itu mematikan sebetulnya peran dan dinamika masyarakat sipil untuk memberikan informasi gitu ya. Artinya informasi itu yang terus disampaikan. Jadi tapi masalahnya jadi tidak mudah karena tadi partai punya preferensi lain, terus kemudian juga ada praktek money politik itu kan yang melakukan pertama-tama adalah politisi gitu dan studi yang sering banyak dirujuk dari Burhanuddin Muhtadi itu yang penerima utama money politik adalah para pemilih yang punya party ID tinggi, yang punya kedekatan dengan partai politik. Jadi balik lagi ini problemnya PR terbesar kita adalah bagaimana integritas partai politik kita. Nah sekarang kalau bolak-balik, tapi kan untuk kepala daerah yang terpilih ini sudah berjalan. Agar tidak terjebak kejebakan Batman, kita nggak diskusi lagi soal OTT dalam waktu dekat ini. Apa sih sebenarnya yang harus dilakukan Pak Bima yang untuk kepala daerah menghindari tadi? Jangan sampai kayak Russian roulette lah. Tunggu giliran siapa yang terjebak, dia kena OTT lagi. Pemimpin itu kan sumber-sumber rekrutmennya itu variatif. Ada jalur partai, ada jalur birokrasi, ada juga jalur misalnya swasta begitu ya. Nah menurut saya kanal-kanal inilah yang harus kita benahi bersama-sama. Tadi kita panjang lebar bicara kanal dari partai politik. Ya. Itu kita benahi antara dengan SIPP. Tapi kan birokrasi juga sumber rekrutmen juga. Bagaimana membenahi ini? Ini urusan Pan-RB, urusan BKN dan lain-lain begitu. Kemudian swasta, Mas Danang tadi banyak bicara swasta. Swasta ini sebenarnya jauh lebih advance begitu ya. Tapi kemudian sekarang makin sedikit sekali gitu yang dari swasta mau terjun ke sini. Ya karena situasi politik yang semakin menantang begitu ya. Jadi yang ingin saya katakan adalah ya kita harus masing-masing bedah
sumber rekrutmen kaderisasi kepemimpinan bangsa ini dari mana saja, dan sama-sama itu pekerjaan kita. Kalau dari Ya, kalau saya spesifik aja. Jadi pertama menurut saya Pak Wamen perlu memperkuat inspektoratnya, Ya. buat kanal khusus untuk ke inspektorat di Kemendagri. Kalau ada masalah bisa kirim inspektoratnya untuk ngecek, jadi orang bisa lapor gitu. Jadi nggak harus ke penegakan hukum lah gitu ya, langsung ditangani oleh Kemendagri. Saya belum tahu persis bagaimana aturan kewenangannya, tapi tolong disiapkan itu ya. Itu yang menurut saya bisa dilakukan. Kemudian yang karena itu tentu tidak mudah karena butuh biaya besar juga, makanya prioritas. Nah prioritasnya apa? Lihat program MCP dengan KPK tadi, prioritaskan yang MCP-nya rendah skornya gitu. Karena di MCP itu kan mereka mengukur soal pengadaan barang dan jasa, ini terbuka apa tidak. Mengukur bagaimana rekrutmen ASN-nya, promosi dan mutasinya. Di MCP itu ada indikator-indikatornya. Fokus saja daerah-daerah yang rawan untuk mulai. Jadi kalau ada tim yang bisa dipercaya, katakanlah masyarakat bisa percaya bahwa itu bisa dibenahi, tentu kita bisa mencegah langsung praktek korupsi. Sepakat gitu. Tapi Mas, itu kan MCP sebetulnya untuk semua. Ya, iya. Tapi memang harus jadi atensi daerah-daerah yang kita anggap rawan tadi ya. Ya. Terutama ada daerah-daerah yang langganan korupsi, kepala daerahnya itu berulang kali. Ya, bisa 3-4 kali periode kepala daerah. Nah itu harus jadi pasien khusus. Saya sepakat, MCP itu harusnya fokus ke sana. Dan tadi kanal aduan langsung ke Kemendagri, bisa kan Bukan ke Kemendagri, itu ada lapor itu loh. Lapor itu ya silakan bisa lapor ke sana. Tapi prosesnya tapi prosesnya panjang tadi kata Mas Danang. Saya pernah pakai dan tidak puas dengan Ya. Nah, kalau straight to Kemendagri yang mungkin urusan dengan yang OTT hari ini kan sebenarnya dengan Kemendagri langsung, artinya Ya, inspektorat bisa langsung turun kalau ada promosi mutasi yang bermasalah. Karena yang kasus di Pati itu kan desa, yang di Ponorogo sebelumnya itu yang kepala dinas direktur rumah sakit waktu itu yang harus memang ya boleh aja ada langsung gitu ya. Tapi kan gini, kita nggak mau juga warga itu bingung. Ini kalau kebakaran ngadunya ke nomor ini, kalau ada bencana ke nomor ini, ada korupsi, jadi banyak banget gitu ya. Nah ini memang harus kita pikirkan. Ya compliance system, kanal aduan yang memang memudahkan warga. Nanti kita telusuri deh yang lapor itu sebetulnya bottleneckingnya, sumbatannya di mana begitu. Yang jadi solusi ke depannya tidak hanya soal penegakan hukum operasi tangkap tangan saja, tapi juga preventifnya itu betul-betul harus dibenahi dari berbagai sisi. Jangan sampai ada kecolongan lagi di berbagai sisi. Terima kasih Wakil Menteri Dalam Negeri Pak Bima Arya. Terima kasih Mas Danang Widoyoko, Sekjen Transparency International Indonesia.